Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih, dan salam jumpa kembali dengan kami. Dan biarlah dalam perjumpaan kita saat ini, kita satukan hati kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh menyapa kami pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh kami ingat, kami pegang, dan boleh kami pahami. Oleh sebab Tuhan, bantulah kami di dalam keterbatasan kami, melalui Roh Tuhan, agar kami mampu memahami firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yunus 4 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Sekali lagi, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara yang terkasih, seringkali kita memandang sesuatu dari sudut pandang kita, sehingga sudut pandang kita sering sekali menjadi suatu kebenaran bagi kita. Sudut pandang yang pertama yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, bagaimana Yunus melihat kota Niniwe, kota yang harus dihancurkan oleh Allah, kota yang harus dihukum oleh Allah karena kejahatannya. Sehingga Yunus marah ketika Allah mengatakan tidak jadi menghukumnya. Tetapi yang menarik, sudut pandang Allah berbeda dengan sudut pandang Yunus, di mana Allah melihat pertobatan yang dilakukan oleh kota Niniwe, sehingga Allah menyesali dan menarik kembali perkataannya untuk menghukum kota Niniwe. Sehingga inilah yang menjadi nas, layakkah engkau marah Yunus? Dalam kisah ini kita melihat sering sekali perbedaan pandangan yang kita pahami dengan apa yang dikatakan Allah dalam kehidupan kita. Seringkali kita memandang sesuatu sama seperti memandang yang dilihat oleh Yunus, sehingga ketika tidak sesuai, kita menjadi marah dan kita menjadi merajuk, atau seperti Yunus melarikan diri dari tugasnya. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan engkau memandang segala sesuatu berdasarkan kebenaranmu sendiri, tetapi haruslah kita mencari tahu bagaimana kebenaran Allah di tengah-tengah apa yang kita hadapi. Inilah yang dikatakan dalam Samuel mengenai kisah apa yang dikatakan oleh Nabi Eli kepada Daud, di mana manusia bisa memandang kepada rupa, kepada hal-hal fisik,
tetapi Allah melihat hati. Dari sinilah kita belajar memandang segala sesuatu dari iman kita atau dari sudut Allah ketika menghadapi segala persoalan-persoalan, sehingga kita boleh memahami layakkah kita marah, layakkah kita merajuk ketika segala sesuatu itu memang tidak pantas untuk kita merajuk atau marah. Belajarlah dari kesalahan Yunus sehingga kita boleh menyadari betapa luasnya pemandangan sudut pandang Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita boleh memahami arti dari persoalan, arti dari kesusahan, bahkan arti dari tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita memandang itu sebagai suatu kemarahan, tapi dari sudut pandang Allah itu bisa menjadi sukacita, menjadi kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami, yang mengajari kami agar kami boleh dapat memandang segala sesuatu di dalam hidup kami melalui sudut pandang Allah, yaitu iman kami, sehingga kami boleh memahami arti dari setiap persoalan-persoalan, setiap tantangan, dan bahkan di setiap penderitaan-penderitaan atau kesedihan yang kami alami. Ajarilah kami Tuhan untuk mampu melihatnya, sehingga kami tidak marah ketika segala sesuatu yang menurut kami menyakitkan bisa menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melihatnya melalui firman Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan dan kami boleh melihat segala sesuatunya dari iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.